Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Bahwa evaluasi pembelajaran ini itu selalu bertujuan yaitu untuk mengetahui kualitas dari hasil belajar, gitu kan ya. Gimana supaya kita tahu bagaimana kualitas dari pembelajaran, tentu ada alatnya. Nah, alatnya apa? Asesmen. Jadi di sini hari ini khususnya ya kita akan belajar tentang asesmen alternatif. Ya, kita melanjutkan materi minggu lalu. Setelah minggu lalu itu kita belajar tentang asesmen dalam bentuk pilihan ganda. Masih ingat ya semuanya? Insyaallah. Sudah dibaca materinya? Sudah. Ya. Baik. Evaluasi itu bukan hanya ada di pembelajaran ya, bahkan di kehidupan sehari-hari kita juga dievaluasi ya. Ini ada di surat Al-Mulk ayat 2 ya. Sini bisa dibaca. Al-Mulknya adalah Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kira-kira dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita. Menguji dalam hal apa? Yaitu dalam hal amal. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan itu sudah ada yang mencatatnya ya, sudah ada asesmennya oleh malaikat. Jadi mereview ya untuk materi minggu lalu kita telah belajar tentang kaidah dalam penulisan pilihan ganda. Ya. Masih ingat kaidahnya apa saja? Masih. Ya, coba kaidah yang pertama apa? Siapa yang akan? Ya, boleh Rahayu. Yang pertama itu soal harus sesuai dengan indikator. Ya, bagus sekali bahwa yang pertama adalah soal pilihan ganda yang dibuat itu harus sesuai dengan indikator. Jadi ketika kalian akan membuat soal pilihan ganda, sebaiknya harus membuat kisi-kisi soal dulu ya. Sudah belajar ya kisi-kisi soal? Ya. Jadi di dalam kisi-kisi soal itu nanti akan dituliskan indikatornya apa, kemudian indikator soalnya apa. Dari indikator soal kemudian dikembangkan ke soal. Ya. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang pilihan ganda ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asesmen alternatif lain ya. Selain pilihan ganda, kira-kira guru bisa menggunakan asesmen apa ini untuk pembelajaran terutama di kurikulum merdeka. Nah, diharapkan nanti setelah kalian tahu apa saja asesmen alternatif, nanti kalian bisa menerapkannya ketika kalian nanti PLP ya, sebentar lagi PLP kan? Iya. Atau mungkin setelah nanti kalian menjadi guru, ya, sehingga siswanya itu tidak akan bosan, mesti kalau sama guru ini ulangannya pilihan ganda, gitu ya. Kalian bisa gunakan alternatif asesmen ini ya. Nanti ada banyak, bisa di ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu mahasiswa mampu memahami berbagai asesmen alternatif dalam pembelajaran ilmiah. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi keunggulan. Jadi setiap instrumen pasti ada keunggulan dan juga kelemahannya. Tinggal nanti kita gunakannya untuk mengukur apa. Kurikulum baru, kurikulum merdeka, di sini guru bukan hanya dituntut untuk menilai sumatif, tetapi pada awal pembelajaran itu harus ada yang namanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini ada dua, yaitu tes diagnostik kognitif dan juga non kognitif. Kalau kognitif yang seperti apa? Ada yang masih ingat? Yang berupa soal. Jadi boleh menanyakan soal pada materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Boleh juga
juga menanyakan materi hari ini, tapi yang secara luasnya. Tetapi kalau tes diagnostik non kognitif, dia berupa apa ya, persiapan siswa. Jadi bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran kimia? Ya, itu namanya non kognitif. Nah, setelah guru melakukan tes diagnostik, itu biasanya kan guru juga menilai formatif. Formatif itu bisa jadi post test, tugas, gitu ya. Selain itu, guru pada kurikulum Merdeka itu dituntut juga untuk menilai elemen dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya ini ada bernalar kritis, ya, ada kreatif, ada apa lagi? Mandiri, gotong royong, beriman. Masih ingat ya? Ya. Itu. Jadi guru itu harus punya alat untuk mengukur itu semua, selain dari hasil belajar siswa. Kira-kira asesmen alternatif apa sih selain pilihan ganda yang bisa dimanfaatkan oleh guru? Nah, ini salah satunya saya lakukan penelitian. Yang pertama ini saya menggunakan kartun konsep. Nah, ada yang sudah pernah mendengar kartun konsep? Belum. Ya, nanti kalian bisa ini scan ya, scan barcode-nya, kemudian bisa dibaca-baca sebagai bahan referensi. Di sini saya gunakan kartun konsep itu untuk mendiagnostik miskonsepsi. Gambar seperti ini, ya. Ini adalah salah satu contoh dari kartun konsep ya. Nih. Kalau kalian lihat itu tampak gambar-gambar kartun ya. Iya. Tetapi ada perbedaan kira-kira dengan komik. Ada yang suka baca komik? Kira-kira apa bedanya sih kartun konsep ini dengan komik? Kalau komik dialog. Kalau komik dialog, tetapi kalau kartun konsep materinya. Jadi perbedaannya itu, kalau kartun konsep di sini itu sebelum guru membuat suatu kartun, dia memberikan pertanyaan. Lah, kemudian masing-masing karakter itu akan menyediakan konsep, baik itu konsep benar maupun konsep yang tidak benar, ya, atau salah. Nah, di sini tugas siswa adalah boleh memilih dari alternatif konsep yang disediakan oleh karakter, boleh juga dia yang membuat konsep sendiri. Tetapi siswanya juga harus memberikan alasan kenapa dia memilih karakter tersebut, kenapa dia memilih karakter lain. Nah, kartun konsep ini itu juga cukup efektif ya untuk mendiagnostik miskonsepsi. Selanjutnya juga ada asesmen alternatif. Di sini saya juga meneliti miskonsepsi pada larutan penyangga dengan asesmen lain selain tadi konsep kartun ya. Di sini berdasarkan penelitian saya kolaborasi dengan dosen di universitas lain. Di sini saya menggunakan yang namanya two-tier multiple choice. Nah, nanti seperti apa sih bentuknya two-tier multiple choice? Nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Nanti kalian bisa scan juga bentuknya. Kemudian bentuk asesmen yang lain itu ada five-tier multiple choice ya. Ini penelitian yang paling baru, itu baru dilakukan. Di sini setelah tadi two-tier ya, two-tier masih punya beberapa kelemahan. Kemudian saya juga mengembangkan menggunakan five-tier. Kira-kira kalau five-tier apakah lebih efektif untuk menilai siswa? Bentuknya seperti apa? Nanti kita akan berdiskusi. Silakan boleh di browsing. Kira-kira bagaimana sih bentuk masing-masing tes tersebut? Selanjutnya kalian bergabung dengan
kelompok masing-masing ya. Mungkin satu kelompok ini ada 15 ya. Berarti satu kelompok 4 sampai 3 orang ya. Kemudian kalian berdiskusi nanti tentang 2 tier, 3 tier, 4 tier, kemudian 5 tier. Nanti kelompok 1 mana sini ya? Ya. Kelompok 1 itu nanti akan membahas tentang 2 tier multiple choice ya. Kemudian kelompok 2 itu tentang 3 tier. Kelompok 3 tentang 4 tier. Kemudian kelompok 4 itu 5 tier. Ya. Kalian boleh nanti akses dari jurnal atau mungkin dari e-book atau referensi yang lain ya. Kalian cari kira-kira bentuk tesnya itu seperti apa. Kalau 2 tier berarti terdiri dari apa. Ya. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari tes tersebut itu seperti apa. Kemudian yang C, berikan 1 contohnya saja ya, supaya nanti lebih paham, oh berarti kalau 2 tier itu seperti ini. Oke, 15 menit cukup? Insya Allah. Baik, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kira-kira bagaimana sih bentuk untuk asesmen alternatif 2 tier, kemudian 3 tier, 4 tier, dan juga 5 tier. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sindari. Di sini saya akan menjelaskan terkait asesmen atau ujian pemahaman siswa. Siswa juga dapat memilih alasannya itu apa gitu. Lalu di tingkat soalnya, kalau terkait multiple choice itu ada 2 tingkat. Mungkin kalau 3 tier itu ada 3. 2 tier kan itu buat miskonsepsi ya. Bisa nggak sih teknik pensekolah itu kalau dalam penilaian misalnya itu? Kan tadi kalau misalkan kelompok 1 itu 2 tier untuk mendiagnostik miskonsepsi ya. Iya. Ketika digunakan dalam penilaian sehari-hari, kira-kira bagaimana sih guru untuk men-skor? Jadi tadi selain untuk mendiagnostik miskonsepsi, ternyata 2 tier itu bisa digunakan untuk penilaian sehari-hari ya. Jadi berdasarkan ini artikel yang ditemukan oleh kelompok 1, ternyata kalau misalkan soal pertama benar, kemudian alasan benar, maka skornya 3. Tapi kalau misalkan dia itu benar, kemudian alasan salah, skornya 2. Tapi kalau jawaban utamanya benar, kemudian jawaban utama salah, alasannya benar, itu skornya 1. Tapi kalau salah semua berarti 0. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk 2 tier? Cukup. Oke, kita beri applause untuk kelompok 1. Tadi bisa disimpulkan bahwa 2 tier itu tadi bentuknya seperti apa? Apa saja? Coba salah satu. Siapa yang bisa? Mungkin jangan kelompok 2 ya, biar tahu seberapa paham juga. Kelompok 4. Coba siapa? Aku lah, bisa. Jadi seperti apa sih bentuknya 2 tier itu? Lebih ke soal, kriteria soal dan alasan. Oke, jadi 2 tier itu soal dan alasan ya. Ya. Kemudian kalau 4 tier sekarang, 4 tier, coba siapa? Ini. Coba Vin. Kalau 4 tier itu yang pertama kan ada soal. Terus yang kedua keyakinan dari soal tersebut. Terus ketiga ada alasan, dan yang keempatnya itu ada keyakinan dari alasan tersebut. Ya, betul. Jadi ada soal, kemudian tingkat keyakinan, alasan dan tingkat keyakinan. Oke. Kalau 5 tier coba kelompok 1. Kalau di 5 tier itu Ibu yang pertama ada soal, kemudian tingkat keyakinan dari soal tersebut, kemudian ada alasan, yang keempat ada tingkat keyakinan dari alasan tersebut, dan yang kelimanya sumber pengetahuan siswa. Jadi tadi makanya 5 tier itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif ya, supaya kita bisa mengetahui dari mana sih sumber miskonsepsi siswa. Bisa jadi sebagai guru ternyata gurunya, jadi miskonsepsi itu penjelasan gurunya. Jadinya gurunya kan punya miskonsepsi
miskonsepsi ya. Iya. Kemudian menjelaskan ke siswanya, akhirnya miskonsepsinya terkeluar ke siswanya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, boleh ini kuis dulu ya. Ya, silakan kalian share sebenarnya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Siapa yang masih merah? Ya. Berarti yang tertinggi hari ini adalah Afridatul. Kita berdiri. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita tadi sudah bisa mengetahui perbedaan apa itu layar ya. Kemudian kalian juga mengetahui tentang keunggulan dan kelemahannya. Kemudian yang ketiga, kalian juga sudah mengetahui contoh dari soal ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ngantuk? Enggak. Alhamdulillah ya. Ya, jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukup tahu dulu apa itu perbedaannya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan mencari kira-kira bagaimana sih cara membuat two tier tadi, 3 tier, 4 tier dan juga 5 tier. Kemudian setelah kita tahu bagaimana langkahnya, kemudian kita akan praktek ya. Kita akan praktek untuk membuat asesmen alternatif. Ya, nanti silahkan boleh dibaca-baca lagi ya jurnal-jurnalnya begitu. Kemudian kalau ada contoh soalnya boleh kalian belajar. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan di sini ya. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Cukup sekian.